Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yen Melani dengan NIM C2012240 ingin menjelaskan materi yang berjudul Korupsi di Sektor Publik. Pengertian korupsi di sektor publik. Dalam perspektif legal formal, kita hanya mengenal kejahatan korupsi pada sektor publik, yakni segala perbuatan atau jenis korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai tindak pidana korupsi, di mana pusat dari perhatiannya pejabat publik atau pegawai pemerintah, pegawai negeri sipil. Sektor pelayanan publik rawan korupsi, menunjukkan bahwa pelayanan publik menjadi tempat yang paling rawan korupsi karena dipengaruhi oleh budaya organisasi, sistem anti korupsi tiap instansi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Korupsi rentan dilakukan pada sektor pelayanan publik. Hal itu dinyatakan Indonesia Corruption Watch setelah melakukan pemantauan penanganan kasus korupsi tahun 2015. Adapun dampak-dampak korupsi terhadap pelayanan publik, yaitu dampak dari tindak pidana korupsi memberikan kerugian pada masyarakat, yaitu pelayanan publik yang tidak membaik, pelayanan kesehatan yang mahal, biaya pendidikan yang mahal, kemiskinan meningkat hingga naiknya besaran pajak setiap tahunnya. Dampak tersebut disebabkan oleh terjadi misalokasi sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Biaya yang dikeluarkan dari dampak korupsi disebut biaya sosial korupsi. Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu yang pertama, kelemahan tata kelola pemerintahan, kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam tata kelola pemerintahan menciptakan ruang bagi praktik korupsi. Sistem yang rentan terhadap pemerintahan penyalahgunaan kekuasaan, prosedur pengadaan yang tidak transparan, dan kurangnya pengawasan yang efektif memberikan kesempatan bagi koruptor untuk memanfaatkan posisi dan wewenang mereka. Yang kedua yaitu ketidakpatuhan terhadap hukum. Kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi dapat mendorong tumbuhnya praktik korupsi. Ketika pelaku korupsi merasa bahwa mereka dapat bertindak tanpa dukungan yang sesuai, mereka cenderung melanjutkan perilaku koruptif. Yaitu yang ketiga, terdapat gaji rendah dan kurangnya insentif. Gaji yang rendah bagi pegawai sektor publik dapat menjadi pemicu korupsi. Ketika gaji tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup, pegawai mungkin tergoda untuk mencari cara-cara ilegal seperti menerima suap demi meningkatkan pendapatan mereka. Yaitu yang terakhir, budaya korupsi. Budaya yang memandang korupsi sebagai hal yang biasa atau dapat diterima juga berkontribusi pada terjadinya korupsi. Ketika korupsi dianggap sebagai praktik yang lumrah dalam masyarakat, individu cenderung terlibat dalam tindakan koruptif tanpa rasa bersalah. Yang terakhir yaitu upaya pencegahan korupsi di sektor publik, yaitu yang pertama berlatih untuk berintegritas, yang kedua melaporkan tindak korupsi, yang ketiga memperbaiki sistem sehingga anti korupsi, yang keempat yaitu kampanye dan menyebarkan nilai integritas, dan yang terakhir yaitu pantang terlihat tindak pidana korupsi. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini yaitu korupsi di sektor publik merupakan masalah serius yang harus segera ditangani. Dalam upaya pemberantasan korupsi, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum. Dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pemberian insentif yang memadai, serta memperkuat lembaga pengawasan, kita dapat mengurangi tingkat korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih dan efektif. Cukup sekian pembahasan materi tentang korupsi di sektor publik. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.